Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kembali lagi dengan saya Bram Fikma di Ruang Hukum. Di sini tempat laboratorium saya untuk menjelaskan tentang hukum. Tetapi kalau misalkan kawan-kawan ada perbedaan ya atau dissenting opinion, ya itu tidak apa-apa. Karena seorang yuris harus merdeka di sini untuk bisa mengeluarkan pikiran-pikirannya itu yang berkaitan dengan hukum. Tetapi harus berdasarkan dengan sumber hukum yang ada. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang percobaan ya di dalam tindak pidana. Karena banyak yang bertanya juga, untuk percobaan di dalam tindak pidana, perbuatan tersebut itu dihukum atau tidak, atau seperti apa? Nah, di sini saya akan coba untuk menjawabnya seperti itu. Nah, percobaan di dalam tindak pidana ialah perbuatan kejahatan ya, atau perbuatan tindak pidana, tetapi seorang tersebut melakukannya ini tidak selesai atau tidak sempurna. Nah, itu yang disebut dengan percobaan di dalam tindak pidana, atau istilah hukumnya dinamakan dengan fogging ya. Nah, percobaan sendiri itu diatur di dalam pasal 53 KUH pidana. Ya. Di sini saya akan coba menjelaskan unsur-unsur di dalam percobaan tersebut ya yang ada di dalam KUH pidana pasal 53. Yang pertama ini niat. Niat ini di dalam hukum ya, di dalam ilmu hukum disebut dengan mens rea. Jadi dari niat inilah seorang ini bisa mengetahui apa yang ingin dilakukannya dan seterusnya seperti apa. Yang kedua ya itu perbuatan. Jadi perbuatan ini diatur di dalam KUH pidana. Di sini yang berkaitan dengan kejahatan. Perbuatan apa yang dilakukannya? Yang ketiga, perbuatan tersebut ya ini tidak selesai atau adanya permulaan di dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut. Contohnya percobaan yang tidak selesai, misalkan pencurian di sini. Jadi seorang pelaku ya ini melakukan pencurian, tetapi dia tidak selesai melakukan pencurian tersebut. Misalkan dia sudah merusak pintu, dia sudah mengambil barang ya, tetapi karena sesuatu hal barang itu ditinggalkan. Nah, ini masuk di dalam percobaan. Contoh lainnya misalkan pembunuhan. Misalkan seorang ini mau melakukan pembunuhan berencana ya, sudah menyiapkan alat-alatnya seperti itu. Tetapi ketika mau eksekusi, mau menembak korban tersebut ya, ini tidak terlaksana seperti itu. Akibat korbannya ini mengetahui atau dia menghindar seperti itu. Nah, ini sudah masuk di dalam percobaan. Misalkan lagi saya berikan contohnya, seorang pelaku ya kejahatan di sini mau transaksi misalkan narkotika, tetapi sebelum transaksi itu sudah tertangkap tangan. Nah, ini disebut dengan percobaan atau fogging di dalam hukum pidana. Nah, itu tadi apabila sudah memenuhi unsur yang pertama ada niatnya, terus yang kedua perbuatan tersebut sudah dilakukan, yang ketiga perbuatan tersebut ini tidak selesai. Nah, ini dimaksud ya, ini dimaksud dengan percobaan atau fogging. Maka seorang tersebut ya ini bisa dihukum seperti itu. Tetapi kalau percobaan melakukan pelanggaran ini tidak bisa dihukum pidana ya, khusus di sini untuk melakukan kejahatan. Kejahatan itu apa, Pak? Kejahatan itu yang ada di dalam KUH pidana, misalkan pencurian, pembunuhan, ya, perusakan. Nah, apa delik-delik dalam kejahatan? Nah, itu masuk di dalam percobaan di sini. Ketika seorang melakukan percobaan ya yang berkaitan dengan kejahatan, tetapi dia belum selesai melakukan tindak pidana tersebut, maka seorang itu bisa dihukum. Jadi hukuman untuk melakukan percobaan ini ya sepertiga dari hukuman maksimum. Nah, jadi itu tadi untuk percobaan di dalam hukum pidana. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Apabila ada perbedaan-perbedaan atau dissenting opini itu tidak apa-apa, karena seorang yuris saya katakan tadi harus merdeka seperti itu, tapi dia tidak keluar dari sumber hukum yang ada. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.